Banyak sekali. Kalau mau Oh, serius? berdalil, iya banyak sekali nabi-nabi. Kalau kita bisa membuktikan, tolonglah masuk ke sini tuh baca Bible kalian dulu sebelum kalian dihajar sama kami umat Islam. Karena kami baca Bible, dan 4 tahun aku baca Bible, ya. Kemudian Nabi Muhammad mengutus dirinya sendiri katanya, karena nggak ada nabi lain yang melihat. Kalau ada nabi lain yang melihat Nabi Muhammad, maka nabi bukan nabi terakhir namanya. Pertanyaannya nanti, nabi yang melihat Nabi Muhammad siapa? Nabi yang mensahkan dia sebagai nabi. Nabi yang melihat nabi lagi siapa lagi yang mensahkannya? Siapa lagi? Begitu. Ujung-ujungnya Tuhan nggak usah kasih firman kepada orang pilihannya. Sudah kasih aja pengumuman dari atas langit sudah. Kalau kalian butuh bukti kali ya kan. Tuh tolong ini. Nah kemudian ya, pertanyaan saya adalah ketika Paulus itu bertemu dengan Yesus, dia mengatakan ada yang mengikuti dia dari belakang. Saya minta satu nama saja. Satu nama saja, setengah nama aja. Setengah nama saja. Ya ini harus pelan-pelan, ini pelan-pelan kali nih Tristan ya. Nih aku mau tengokkan mukaku ya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dan dia diutus rasul dari dalam kandungan, pertanyaanku, bahkan dia sudah mengaku bahwa ada orang yang menyertai dia. Satu nama, setengah nama. Kalau nggak dapat namanya misalnya Albert Benino misalnya, Albertnya aja lah. Satu setengah nama saja, tunjukkan satu orang yang setengah nama yang bisa kalian ketahui yang mengikuti Paulus pada waktu itu. Tunjukkan kepadaku Musa ketika ke Gunung Horeb itu sama siapa? Ada bawa kawan dia. Tunjukkan kepadaku Yesus itu ketika dia katakan orang Farisi, kau berkata dari dirimu sendiri, kesaksianmu tidak benar. Kalian kalau mau ke sini baca dalil dulu, baca Bible dulu banyak-banyak, baru masuk ke sini. Kemudian tunjukkanlah bukti bahwa Allah pernah berbicara. Kalau kalian minta ada yang lihat Allah lagi bicara sama Nabi Muhammad, tidak ada kalian dapat dalil itu. Sama sebagaimana Musa juga tidak pernah terlihat, tidak ada yang pernah lihat Musa bicara dengan Tuhan. Ada aja. Lama-lama pala aku nengoknya. Sebelum ke sini bacalah dalil kitab suci kalian dulu ya. Tidak apa-apa bertanya. Aku kok sabar kok menjawabnya. Sabar aku ya. Itu aja lah. Silakan ya Tristan menambahkan. Ya semuanya udah dijawab ya. Sebenarnya Nabi bukan dari Bani Israel tuh hanya dari Bani Israel tuh hasutan kawan. Kalian kan sekolah kan untuk agar nggak kena tipu gitu. Dihasut kalian itu. Untuk tadi dijelaskan nabi-nabi itu bukan hanya dari Bani Israel. Abraham juga menurunkan Bani Israel Dia bukan Bani Israel. Dia orang Akadian kuno. Nah kemudian ini nggak objektif. Bahkan di Ulangan 34 ayat 10, Nabi yang berhadapan muka seperti engkau wahai Musa tidak akan dibagikan lagi dari kalangan Bani Israel tuh. Ya. Kemudian nabi-nabi yang berbicara kepada Tuhan, misalkan Yesus apakah berbicara kepada Bapa? Nggak pernah. Bahkan Eli lama sabaktani juga. Bapak-bapak Eli ya, bukan Bapak ya. Eli, kenapa kau meninggalkanku? Apa dijawab sama Tuhan Bapak di situ? Kan enggak. Allah Bapa tidak pernah dialog kepada Yesus. Bahkan di Quran dimuliakan Nabi Isa Al-Masih itu berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di Al-Maidah 117. Wahai Isa, apakah engkau menjadikan ibumu dan dirimu dua sembahan selain aku? Di Quran ada. Di Perjanjian Baru nggak ada loh. Kasihan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dialog langsung kepada Allah. Ya, walaupun tidak sesering Nabi Musa alaihissalam. Kalau Allah Musa taklima, wahai Allah, bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan? Apakah Rasulullah SAW pernah berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuh Quran, kul katakanlah, 300 lebih. Tapi walaupun indirect, tetap poinnya tuh kepada di situ anggaplah monolog. Tapi yang dialognya adalah saat Nabi Isra Mi'raj diabadikan dalam tahiyatnya, salatnya umat Islam, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Silakan baca hadis Isra ya. Kemudian masalah mengutus dirinya sendiri. Di situ ada katakanlah di Al-A'raf 157. Katakanlah. Di Rasulullah disuruh mengatakan, ini Rasul ya ayuhan nas, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum. Jadi Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Makan dulu nih. Ya, kemudian apa lagi? Saksi ya. Saksi
Ya tadi sudah dijelaskan Umi ya. Jadi kawan-kawan sekalian, masalah yang kalian tanyakan Capricorn mau silakan tanya tuh dijawab. Tristan. Silakan Capricorn bertanya. Monggo. Ya, silakan Capricorn. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Nope. Halo restoratif dan jurnalis dan HIW. Nanti kita sapa dulu. Kita ke Capricorn. Satu pertanyaan aja biar nggak banyak-banyak ya. Capricorn 5 satu detik, pertanyaan. 5 detik. Oke, 5 detik Uni. Ustaz Alif. Ya, Kak, ya 5 detik mau bahwa nanya, Kak. Capricorn. kenabian itu ya sedikit aja 5 detik. Kenabian itu tidak perlu saksi, cukup Allah menjadi saksinya. Yes. Kalau perlu saksi lagi capres ya. Itu aja, Ya. makasih. Betul, Nabi tidak perlu saksi karena Tuhan masa harus pembuktian dulu pilihannya. Emang pilihannya salah apa? Oke Capricorn, silakan Capricorn. Pertanyaannya. Kan ini kan rom muslim Kak. Katanya apa ya, Nabi Muhammad bersabda itu, jika kamu tidak sanggup mampu menjalankan ajaranku, boleh mengikuti ajaran sebelumnya. Berarti kan Injil ya. Apa itu Bener yang nggak? dibawa sayang? Dalil apa itu? Ada Cantik. katanya di Al-Qur'an, ada surat apa ya namanya ya? Yunus Ada 92, Yunus 92. Jika engkau ragu wahai Muhammad, tanyakanlah kepada Oh itu ya. Ayu apa Yunus 92. Berarti itu memang ada ya kan? Berarti benar lah. Belum, Berarti bentar dulu, baca dulu terjemahnya sayang. Kamu kan nggak baca. Baca terjemahnya dulu ya. 90 lebih lah coba. 90 Ya. lebih. ada kan? Bentar dulu lah. Kamu kan kamu yang Dibacakan. membawa, harusnya kamu yang bawa dalilnya, kamu yang bertanya, yang mendengarkan di sini. Tapi karena kamu tidak membacakan, maka kami bacakan Yunus 92 ya. Bentar. Bukan 92 apa 93 apa 9 berapa gitu. Itulah kita pula yang 90-an. sibuk gara-gara ini. Benar. 92 kayaknya. Ya Yunus 92 itu. benar ya? Ya jadi narasinya salah ya, Capricorn ya. Capricorn dengarkan baik-baik ya. Dan setelah kamu bertanya seperti ini, jangan dibawa ke tempat orang Muslim, karena sudah salah itu narasi yang dibawa. Ntar. Ya ada Ustadz Alif kayaknya apa ya, double ya. Doubling ya. Tapi apalah, kau di mute. Yunus 92. Sebentar, Capricorn Kristen ya. Ya, sabar Capricorn. Kita mau buka dulu. Maka saya bacakan di sini ya. Capricorn dengar narasinya baik-baik ya. Biar sebelum dijelaskan juga sudah eksplisit, ini sebenarnya bisa dipahami lah. Baik. Oke, mari kita baca Yunus 92, 93 ya. Oh, bukan 92. Bukan pula. Mana ya? 9 berapa ya? Ini 94. Apa sih pertanyaannya? Saya Ya belum- pertanyaannya apa? Sebelumnya. Ya itu tadi Nabi Muhammad pernah bilang ya, ngomongnya bersabda lah ya. Bukan Eh, saya, iya ya. Ya kamu tidak nggak mampu, inti sih nggak sanggup ajaran ini kan ibaratnya Al-Quran, boleh mengikuti Oh. ajaran Injil kan gitu. Nggak ada seperti itu ya Oh, sayang. nggak Maka ada kita itu. luruskan aja ya. Kita luruskan. Yang ada itu surah Yunus nomor 94 ayat 94 ya, bunyinya begini. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Pertama, dilarang Nabi Muhammad ragu, dan Nabi Muhammad tidak pernah ragu karena memang Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepada orang sebelumnya. Jadi tidak ada perintah untuk mengikuti ajaran sebelumnya. Begitu ya Capricorn? Oh, itu maksudnya kenapa kok disebut ada 4 macam ya, Zabur, Taurat, Injil, itu maksudnya gimana? Itu Oh. ngimanin apa cuman lah bodo amat gitu apa gimana? Pertama, di dalam Al-Quran itu Allah mengklaim bahwa Allah lah yang menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Kami percaya bahwa imanin ya. Wajib imanin juga kan? iya, tapi sabar dulu dong sayang. Oh. Apa itu definisi mengimani Capricorn? Ya, aku mikir kalau Injil berarti kan sama juga kan, tetap Allah gitu kan, ketuhanan Sayang, gitu. cantik. Apa definisi mengimani menurut kamu? Apa itu ya? Nggak ngerti. Oke, saya jelaskan ya. Mengimani dalam perspektif Islam, kami mempercayai, meyakini bahwa Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan kepada Nabi sebelumnya, dan kami percaya bahwa itu dari Tuhan untuk umat sebelumnya. Karena memang ada di Al-Quran dikatakan tiap-tiap kaum itu akan diberikan diutus Rasul kepada mereka. Jadi bukan berarti kami harus menjadikan Taurat, Zabur, Injil yang entah di mana sekarang itu ya, itu sebagai panduan berkeyakinan. Tapi kami Boleh saya percaya ya, sebentar, bahwa nabi-nabi terdahulu memang memiliki Taurat, Zabur, Injil yang diberikan untuk umat mereka masing-masing. Seperti itu kurang lebih Capricorn. Paham nggak? Kalau nggak paham Tristan aja lah. Coba Tristan.
Ya, yang tapi mohon maaf Kristen nih. Islam Biar, sama aja karena kan di Al-Qur'an dimasukin Injil biar, juga kan gitu. Aku Beda iya, iya, sayang, nanti beda. Nanti kita dikit ya. jelaskan ya. berarti Teteh, teteh, Yesus sama Isa beda dong kalau gitu. Kenapa? Sabar sayang, teteh, nanti. bentar teh. Nah, itu aja sih secara Bentar logika. sayang. Saya jelasin. Ya kita pakai Boleh logika ya, dikasih Capricorn kesempatan bagus. nggak? Lanjut, Boleh saya jelaskan dikit ya. silakan Tristan. Di dalam Islam, An-Nisa 24 kami punya kitabullah, yakni fi minli ya, kitab milik Allah. Tentulah di dalam kitab-kitab itu Tuhannya bernama Allah. Kalau di kitab kawan-kawan Kristen dan Yahudi bukan Allah namanya, maka itu bukan kitabullah. Taurat, Injil, Zabur itu tentulah mengenalkan Tuhan yang bernama Allah. Nah, di kitab kalian itu kan bukan Allah lagi, Tuhan Bapa, di perjanjian lama YDVP ya. Nah, Injil kalian kan Injil versi kalian, bukan versi kami. Taurat juga Taurat versi kalian, bahkan Taurat sendiri punya 5 versi. Ada Samaritan, ada Mesora, ada Septuaginta, ada Sesi Scroll, dan Naftali. Lalu manakah yang benar kalian sendiri tidak tahu. Bahkan kalau saya tanya sama orang-orang Judaism, mana kitab Taurat kalian yang masternya? Quran 31:18, lalu Tuhan memberikan hukum Tuhan kepada Musa yang dituliskan di atas 2 loh batu oleh jari Tuhan. Jadi di dalam Quran 32 ayat 19. Lo batunya intinya nggak ada lah sekarang, gitu aja. Nah, Musa marah dan melemparkan loh itu ke bawah bukit lalu pecah. Walaupun nanti dituliskan ulang di Quran 34 ayat 1 dan 29, bahkan Yosua juga menuliskan ulang di Yosua 28:14. Lalu Yosua menuliskan ulang di depan tua-tua Israel salinan hukum Musa. Namun kalau tanya batunya mana, nggak ada. Lo Taurat yang kalian pegang Taurat mana? Itu versi Judaism, bukan versi Islam. Lalu di manakah yang versi Islam? Ingat ini. Sebenarnya ada kemiripan di Markus 1:13, setelah Yohanes dipenggal lalu Yesus datang ke Galilea mengabarkan Injil Allah. Bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Ustaz Ingat Ali. itu, Markus 1:13 catat. Izin Bang Jadi, Hafiz itu aku juga ganti. kami akan Bentar tulis. Tristan. Izin Bang Hafiz aku ganti sama Ustaz Alif ya. Lanjut Tristan. Maaf. Nah, ini juga kami sebenarnya nyari Injil Allah ini. Oke. Nah, kalau di Islam di Imran 48 kepada Isa diajarkan kitab hikmah, Taurat dan Injil. Nah, Nabi Isa Al-Masihnya di Imran 55 mutawfika wa rafiqa ilayya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya Allah. Artinya kitab itu dibawa Nabi Isa Al-Masih. Seperti itu loh mbakku. Lalu Isa dan Yesus apakah sama atau beda? Manusianya sama, namanya sama, tapi dari 2 kisah yang berbeda. Yang satunya fitnah, yang satunya kebenaran. Tinggal milih. Misalkan Mbak mengatakan yang di Quran adalah dusta, monggo. Kalau dikatakan Ya. di Injil Mbak itu, versi Mbak itu benar, monggo. Seperti itu. Oke, baik. Saya langsung saja ya, literasi saja ya. Saya tidak mau berlama-lama ya. Oke, Capricorn, kalau kamu dengan Kristen-Kristen lain mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah orang yang berbeda, tidak masalah. Tapi kamu debat dulu dengan salah satu petinggi kalian ya. Atau mungkin sumasuk. Bang Stephen, tolong di mute dulu. Di mute dulu Bang Stephen. Nanti saya kasih Anda kesempatan bicara ya. Oke. Kita kasih data dari sarapan pagi biblikal. Kalau kalian mau membantah Burita Wahyu silahkan, saya tidak masalah ya. Tapi yang menyamakan Yesus dengan Isa itu bukan kami ya, tapi adalah siapa? Burita Wahyu sendiri. Bahwa menurut Burita Wahyu sendiri, bahwa Isa dan Yesus adalah orang yang sama tapi perspektif yang berbeda, gitu ya. Dan saya sepakat dengan Burita Wahyu karena memang tidak mungkin ada 2 tokoh yang sama ya, sama persis dalam waktu yang sama gitu. Mana? Nah, ini saya tunjukkan dalilnya ya. Dalil pula datanya. Oke. Capricorn, silakan perhatikan ini. Oke. Ini Capricorn, ini adalah sarapan pagi biblikal punya Nyi Burita Wahyu, adalah seorang Kristen ya, pengajar Kristen ya. Apa kata beliau? Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan-perbedaan. Yaitu ya, itu yang perlu kamu pahami. Lalu Injil
Apa? Mana Injil yang kami imani? Bukan Injil dalam perspektif kalian yang adalah buku-buku yang ditulis oleh entah siapa itu, mohon maaf ya, yang dikanonisasi entah siapa itu, bukan itu. Injil adalah firman Tuhan kepada Nabi Isa. Ya, bukan kitab yang kalian pegang yang kami tidak tahu siapa, bahkan bukan kami, kalian pun tidak tahu siapa yang mengkanonnya. Kami tidak tahu kenapa cuma ada 4. Kami tidak tahu mana Injil Bayi Yesus. Tidak, kami tidak, jangankan kami, kalian pun tidak tahu. Kalau ditanya mana kitab aslinya, lah, jangankan Injil, Nabi Isa-nya aja ditolak, mana mungkin ajarannya bisa berjalan dengan baik? Orang dia aja ditolak di negara itu pada waktu itu. Ya, itu juga sebagai logika, kalau kita pakai logika ya. Nah, kemudian, manakah Taurat? Loh batu saja tidak tahu di mana kita temukan, ya. Nah itu yang logika juga kalau kamu pakai logika. Nah kemudian tadi apa lagi ya? Seperti itu dulu ya. Kamu harus pahami dulu Injil perspektif Islam dengan Injil perspektif kamu. Injil itu bahasa Al-Quran. Sebelumnya di dalam kitab kamu itu Bible, karena kitab kamu berbahasa Yunani. Oke? Nah kalau memang ada Evangelion katanya adalah kabar baik, maka Yesus adalah kabar baik, maka kitab itu adalah Evangelion. Ya kalian pakailah kata Evangelion saja, jangan pakai kata Injil. Oke? Pakai kata Evangelion. Banggalah menggunakan bahasa kitab suci kalian. Itu menurut aku. Baik, Capricorn ada lagi pertanyaan kalau tidak, tapi standby dulu. Saya mau menyapa dulu yang lain. Jurnalis diam dulu, saya mau menyapa yang di atas dulu. Ulangi tadi apa? Sabar. Waalaikumsalam. Saya mau menyapa Pak Nope Ceng dulu. Assalamualaikum Pak Nope. Silakan. Jurnalis ini noise. Yang noise apa? Jurnalis. Ya, Pak Nope silakan. Saya akan kasih kesempatan teman Kristen bertanya karena ada Bang Stephen Kojo, ada yang lain juga. Silakan. Ya, saya hanya Uni. Saya nyapa Pak Alif sama Pak Tristan ini tuh. Lama nggak ketemu. Di TikTok terus. Nggak di Zoom ditunggu-tunggu Iya, nggak mau pernah kenal. muncul. Iya, kirim linknya Pak. Kirim linknya. Insyaallah. Ya, nanti kapan-kapan kita main ke Zoom lagi Pak Iya. Nope. Ya, karena Iya. sudah malam Pak Nope, nanti Kami kita anak ngobrol lagi ya. Uni sebentar. Iya. Ini saya tanya bentar ya. Boleh ya Uni ya? Silakan. Ke Pak Tristan sama Pak Alif. Ini statement saya loh Uni ya. Bahwa kitab-kitab terdahulu itu sebenarnya hanya untuk Bani Israel. Dari Betul. Nabi ke Bani Israel. Sebenarnya mungkin ya, asumsi saya Uni ya. Mohon maaf ya, asumsi saya. Bahwa kitab-kitab terdahulu itu kenapa diberikan kepada Bani Israel? Sebenarnya itu adalah tugas dari Bani Israel untuk menyebarkan kepada seluruh manusia. Tapi Bani Israelnya mohong alias apa Uni yang namanya itu? Tapi mohon maaf Pak Nope, mohon maaf, saya tidak izinkan sebenarnya asumsi di sini. Saya harus adil. Kristen saya tidak izinkan asumsi. Oke, Kita pun tidak boleh. itu nih. Ini asumsi. Hanya saya tanya ke Pak Tristan sama Pak Anu kok. Saya bukan tanya ke Kristen. Ya. Itu Ya kita harus asumsi adil saya. ya, harus adil. Ketika kita tidak mau menerima asumsi dari teman-teman Kristen, maka kita Islam pun tidak boleh asumsi. Nanti Pak Nope, nanti kita izinkan dulu teman-teman Kristen dulu bertanya ya, Oke, karena siap. ya siap. Saya Nanti standby kalau kita ya. mau ngobrol kita di Zoom, ya. Oke, siap. Siap. Kalau di sini kita biarkan teman-teman Kristen bertanya tentang Islam mumpung ada Ustadz Alif dan juga Tristan, dan Pak Nope juga boleh menjawab nanti dengan data dan literatur dari Islam. Baik. Capricorn, nanti kalau mau ada yang kurang nanti kamu masuk lagi besok ya ke room Uni. Silakan kamu, saya kasih kesempatan VIP untuk bertanya sepuasnya tentang Islam. Silakan besok kamu follow akun Uni. Ketika Uni live, kamu adalah orang VIP pertama yang akan Uni prioritasin untuk naik ke room Uni bersama si yang Kong Hucu kemarin dan juga si Joshua ya. Jadi ada 3 orang yang saya prioritaskan VIP tamu saya yang memang saya tunggu untuk datang bertanya, khusus bertanya sampai seumur hidup saja sudah ya. Baik, di sini saya sapa Restoratif sebelum saya ke Pak Stephen Kojo. Restoratif, halo, silakan. Muslim dan non-muslim. Oh, saya Muslim Kak. Saya tadi typing di bawah mau bertanya tuh. Thank you Capricorn. Silakan untuk naik lagi ke sini kalau kamu memang ingin bertanya. Saya izinkan kamu bertanya ke tempat saya. Kamu sudah dapat kunci VIP bertanya seumur hidup. Silakan. Terima kasih. Oke, Restoratif Muslim. Ya Muslim. Tadi saya ketik di bawah. Saya Muslim. Kalau memang bisa bertanya ya saya bertanya. Apa yang dipertanyakan silakan. Mengenai sifat nafsiyah. Sifat Yaitu nafsiyah. wujud. Ya.
Nanti kita apakah bahas ya. Nanti kita bahas dengan internal. Ustadz Alif nanti akan jawab itu nanti. Kita prioritaskan dulu yang Kristen ya. Terlalu tinggi bahasan kita kalau kita bicara tentang itu ya. Kita ada kajian-kajian juga dan ini room prioritas Kristen untuk bertanya tentang Islam. Karena kita lagi membahas angka 1, angka 2, angka 3. Jadi kita belum membahas teorema Pitagoras di sini, oke? Itu terlalu tinggi. Baik. Oke, siap. Makasih ya. Silakan jurnali. Ada yang mau ditanyakan? Silakan jurnali. Pitagoras. Oh. Jurnali. Oke, 1, 2, 3. Saya kick karena saya tidak ingin ada berhala di room saya ya. Jurnali Siti. Saya ketawa takut dikira berhala. Ya, harus tertawa di sini. Oke, kita sapa di sini Yeremia. Silakan Yeremia, silakan bertanya. Oke, terima kasih kepada buat Uni untuk memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Sebelumnya selamat malam ya Mas, salam kenal dari Tangerang. Selamat malam. Oke. Selamat datang di Ini- room Unirifa. Oke. Sangat saya berterima kasih kepada Mbak Uni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Siap. Cuman satu pertanyaan saya, Mbak Silakan. Uni. Saya kan Kristen gini. Oke. Ya, pertanyaan saya gini. Bukan saya untuk apa ya, soalnya waktu saya masih SD ada juga yang bertanya-bertanya seperti ini. Tadi poin saja. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Tentang siapa keselamatan muslim ini. Oke, Nanti bagus. di akhir zaman. Oke. Itu aja. Tentang siapakah yang menyelamatkan umat Islam di akhir zaman? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ya, betul sekali. Oke, bagus. Pertanyaan bagus. Kita langsung saja tambahkan lagi dengan Pak Steven. Langsung dijawab oleh Ustadz Alif dan Tristan ya. Persiapkan data-datanya, Ustadz Alif dan juga Tristan. Silakan Pak Steven Kojo. Pertanyaan untuk Anda. 1 pertanyaan. Si Yeremia standby untuk mendengarkan jawabannya. Pak Steven Kojo, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dari Manado ini. Saya dari Manado ini. Salam kenal Pak Steven dari Manado. Salam kenal, silakan. Ya. Saya tuh bukan mau bertanya tapi mau meluruskan yang mana tadi Ibu sudah katakan yang mana Injil itu diturunkan ke Isa atau Yesus Kristus. Tapi yang sebenarnya Injil itu bukan diturunkan ke Isa atau Yesus, bukan. Tapi Yesus itulah yang membawa Injil dan terus murid-murid Yesus atau para rasul, salah satu contohnya Yohanes. Yohanes sudah memberi kesaksian di dalam kitab 1 Yohanes 1. Di situ dikatakan di mana apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman hidup itu Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Injil itu memang betul-betul ditulis, tapi yang sudah disaksikan oleh murid-murid Yesus. Ada 4 Injil situ. Jadi saya mau luruskan yang mana Injil itu bukan diturunkan untuk Yesus, tapi Yesus itulah yang membawa Injil dan disaksikan oleh murid-murid Yesus dan ditulis. Sampai sekarang ini masih ada. Oke. Begitu. Siap Bapak, karena Bapak di sini mereaksi, maka kita akan adakan juga aksi balik untuk mereaksi ya. Bapak standby. Kita jawab dulu pertanyaan dari saudara kita Yeremia tadi. Siapakah yang menyelamatkan kita? Sebelum kita sampai ke King Medan, Ustadz Alif silakan dijawab. Kemudian Tristan. Oke. Keselamatan dalam Islam. Keselamatan dalam Islam, ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu jelas ayatnya bahwa qad jaa bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam. Bahwa sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan, Al-Quran ya. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Bagaimana? Sehingga Nabi kami berpesan, taraktu fikum amro ini, bahwa Rasulullah meninggalkan dua wasiat
kamu harus berpegang teguh kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya. Lan tadilu abadan. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Artinya pengajarannya, hadisnya yang perlu dipelajari. Itulah yang akan menjadi jalan keselamatan. Ajarannya, firman dari Allah. Makanya tadi dijelaskan Allah menurunkan Al-Quran sebagai jalan keselamatan. Wallahu yad'u ila darussalam. Allah yang mengajak manusia ke tempat yang penuh dengan kedamaian. Begitu. Mengenai Nabi Isa kah tadi di akhir zaman atau tidak? Maaf. Atau saya kembangkan aja deh pertanyaannya ya. Bagaimana dengan di akhir zaman? Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda ya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Isa bin Maryam turun menjadi hakim yang bijak dan imam yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan meletakkan meletakkan jizyah serta melimpahkan harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Jadi konsep jizyah dihapus, zakat dimakmurkan, konsep penyaliban menuhankan Nabi Isa alaihissalam akan dipatahkan, bahwa dia kembali mengatakan sebagai utusan Allah, dan dia akan menerapkan hukum dari Allah, hukum Tuhan, sehingga dunia ini menjadi aman, damai, sentosa, bahkan tidak ada lagi orang miskin karena konsep hukum dari Tuhan ditegakkan itu. Makasih. Oke, sebelum ke Tristan, tentang keselamatan ya, saya sudah dijelaskan oleh Starlight. Saya langsung ke Pak Stephen Kojo saja karena beliau meng-counter saya ya. Baik, tadi saya mengatakan bahwa Injil itu menurut perspektif Islam diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bapak, kalau kita menggunakan pendekatan bahasa linguistik, Evangelion artinya adalah kabar baik. Saya bertanya kepada Bapak, Yesus apakah firman atau Evangelion, Pak? Tunjukkan dalilnya dua-duanya. Kalau memang dua-duanya, apakah dia Evangelion, dalilnya mana? Kalau dia firman, saya sudah tahu dalilnya. Silakan Bapak jelaskan. Firman. Jadi Yesus itu adalah firman. Oke. Firman Yesus ya, adalah Injil di mana itu? Injil ya kabar-kabar yang dia sampaikan. Seperti yang saya sudah katakan tadi dalam. Baik. Berarti Bapak sepakat bahwa Injil adalah kabar yang disampaikan. Sebentar. Karena Bapak ambigu. Bapak katakan bahwa dia adalah Injil, dia adalah kabar itu. Sementara Bapak bilang lagi bahwa Injil adalah kabar yang dia sampaikan. Saya sepakat dengan itu. Bapak sepakat yang mana? Silakan Bapak jelaskan. Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang berinkarnasi jadi manusia. Nah, setelah dia jadi manusia, dia sampaikan, dia kabarkan apa yang dia bicara masalah kasih, kebaikan-kebaikan, lalu dicatat oleh murid-murid Yesus. Sepakat, tidak ada pertentangan kita. Izin, mohon maaf, tidak ada pertentangan. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa Injil, kabar dari Tuhan diberikan kepada Isa. Bapak bilang tidak, Yesuslah Injil. Maka saya minta dalilnya, mana Yesus adalah Evangelion. Baik, saya akan kasih Bapak dalil yang lebih eksplisit ya. Yohanes pasal ke-17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Pak, inilah konsep yang saya jelaskan tadi, bahwa Nabi Isa itu diberikan ketetapan oleh Tuhan yang disebut dengan Injil, yang adalah kabar baik itu, lalu disampaikan kepada muridnya. Nah, di mana kesalahan, di mana perbedaan pendapat kita di situ? Iya, betul. Segala firman yang telah kau sampaikan kepada mereka. Ya, di mana perbedaan pendapat kita di situ? Ya. Nah, maksudnya begini, Bu. Kita kan sudah tahu di mana Injil itu Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Iya, itu saya tidak masalah dengan itu. Bapak kan menyanggah saya ketika saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu diberikan Injil oleh Tuhan. Lah saya bacakan dalilnya Yohanes pasal 17 ayat 8. Apalagi permasalahannya Bapak mau debat dari saya gitu? Hah? Enggak. Ya. Firman dan Allah itu roh.
Hakikat. Pak, suaranya di sini putus-putus. Saya tidak membahas bahwa Bapak Tuhan Bapak itu roh. Saya tidak ke situ. Bapak menyanggah saya ketika saya mengatakan Injil itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa. Kan Anda bantah itu. Fokus saja di situ. Lalu dari mana narasi itu? Ketika Anda katakan Yesuslah Injil, saya minta datanya. Kalau memang ada Yesus adalah Evangelion, lalu saya bacakan dalilnya Yohanes 17 ayat 8. Si firman yang menjelma jadi manusia itu mendapatkan firman lagi dari Tuhan, Pak. Ini ya logika ya. Apakah firman Tuhan yang logos Tuhan itu yang jadi manusia butuh firman lagi dari Tuhan? Coba Bapak jawab. Begini, Bu. Jadi dia datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil, ya toh? Untuk memberitakan Injil. Dari? Injil itu sudah ditulis. Karena Injil dari siapa yang diberitakan? Dari dia sendiri? iya, karena dia itu Allah sendiri. Yohanes 17 ayat 8 bagaimana Bapak menjelaskannya? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pak, kalau dia adalah Allah itu sendiri, kenapa dia dengar lagi firman dari Allah, Pak? Kalau dia adalah firman atau logos Tuhan yang menjelma jadi manusia, kok dia butuh firman lagi dari Tuhan? Bagaimana ini? Iya, dia berbicara dalam kapasitas sebagai manusia. Lalu apa Yesus itu bedanya ada dengan keyakinan kami umat binatur. Islam? Bahwasanya dia menerima firman dari Apa Tuhan, maksudnya? kan itu yang Bapak bantah. Kami mengatakan Nabi Isa, kita tidak bicara ketuhanan Yesus. Argumen saya bahwa Nabi Isa itu dapat Injil dari Tuhan dan disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Lah masalahnya di mana? Yohanes 17 ayat 8 memverifikasi apa yang saya sampaikan. Lalu apa permasalahannya, Pak? Nggak perlu berdebat kita. Oke? Ya, Boleh saya tambah silakan biar dia cerita. paham ini saya. Gini Bambang, di dalam Islam Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Ya. Nah, kemudian disampaikannya wahyu ini dinamakan Al-Quran ya. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Iya. Berangsur-angsur, oke? Kemudian ayat itu disampaikannya kepada sahabatnya menulis. Oke? Nah, wa may yantiqu anil hawa illa in huwa wahyuha. Di An-Najm 3 sampai 4. Atau di An-An'am ayat 50, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Oke, tadi Uni sudah memberikan ayat semisal di Yohanes 17:8, oke? Oke. Lalu dikabarkan Yesuslah ke Galilea. Markus 1 ayat 13. Setelah Yohanes dipenggal, datanglah Yesus ke Galilea mengabarkan Injil Allah yang ditulis oleh murid. Betul? Pas nggak? Pas nggak? Sama nggak? Berarti Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, Yesus mendapatkan Injil. Finish. Ciri-cirinya mendapat wahyu Rasulullah itu waktu mendapatkan wahyu, untanya sampai tertunduk, berkeringatlah. Ini boleh masuk dahinya. nggak sih saya? Nanti cancel. Boleh. Saya kasih waktu nanti. Kita masih dengan Pak Steven dulu. Nah, Pak kita Steven, cek ini. Ya. sebentar Kita Pak cek Steven. sebentar. Ya, Bu. Ya, sebentar Sekarang Pak Nabi- Steven, sabar dulu. Tristan belum selesai. Kondisi saat Rasulullah Ya, ya. mendapatkan wahyu, untanya sampai tertunduk, bahkan berkeringat. Ininya, walaupun kondisi lagi dingin gitu ya. Nah, cek di wahyu di Lukas 22 ayat 47 42 sampai 43. Datanglah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Kemudian dia berkeringat. Jangan terlalu Muncul melebar berat. tulisannya. Fokus Nggak, di sebentar. Jadi poin. ini kondisi dia mendapat wahyu, kemudian dia juga mendapatkan wahyu dari Tuhannya, tadi Uni, kemudian dia mengabarkan Injil dan dituliskan oleh murid. Sama. Yes. Oke. Ya, artinya kalau memang mau membantah silakan bantah ya, tapi pakai data. Pak Steven, Ya. izin. Nanti Bapak standby dulu, nanti Bapak kumpulkan data dulu, Bapak cari literatur untuk membantah apa yang kami argumenkan, membantah Yohanes pasal 17 nomor 8. Tapi Bapak bawa saya data ya. mau bantu Pak Sabar, Steven, sabar. ya. Sabar cancer, sabar sayang. Oke, Halo, buat halo, teman-teman halo, di sini selamat- yang halo, halo. berteriak-teriak
Yesus dan Isa itu beda. Yesus dan Isa itu beda. Hey, Isus itu bahasa Yunaninya. Nama dia bukan Yesus, tapi Yesua menurut Ibrani. Yesu bahasa Arabnya. Isoa bahasa Aramnya. Jadi kalau kalian mau membantah nama dia, ya kalian bantah-bantahilah nama Yesus juga, karena itu bukan nama dia. Dia bukan orang Yunani by the way. Dan kalau kalian bilang Isa dengan Yesus orang yang berbeda, kalian coret itu kalender semua, kalender Indonesia, kalian bongkar itu gereja Isa Almasih. Jangan kami yang kalian serang ya. Mohon maaf ya. Oke, Jadi Mbak kami Uni, tidak. Mbak Uni, halo. Ya, Mbak ya, Uni. sebentar Yeremia. Kita akan Enggak, sapa dulu. gini, aku jelasin ini ayat 8, Yohanes 17 ayat 8 kan? Mhm. Iya kan? Nah, Ya. kalau ketika kita membaca Alkitab jangan setengah-setengah, jangan satu ayat Baca buat satu aja. kitab kalau perlu di sini. Baca satu Kita kitab Yohanes, baca dari jelaskan kepada awalnya. saya. Nah, Silakan. ini penjelasannya adalah gini. Ketika Yesus ke dunia, tuh Bapaknya mengutus dia ke dunia untuk menyampaikan firman kepada murid-muridnya, Mbak. Iya. Seperti contoh. Ini seperti contoh ke saya buat ya. Ustaz Alif no double. Ini contoh paling dekat. Mbak Uni masih punya orang tua. Orang tua Mbak Uni menyuruh kita taruhlah dulu ke Jawa untuk menyampaikan berita-berita kepada orang-orang di sana. Tentu Mbak Uni mendengarkan perkataan orang tua Mbak Uni karena Mbak Uni masih punya orang tua, dan perkataan orang tua Mbak Uni kepada Mbak Uni juga tentu Uni juga menyampaikan di sana kan. Nah, ketika juga Tuhan Yesus seperti itu, ketika dia ke dunia sebelum dia naik kedua kalinya, dan dia menyampaikan firman Tuhan, firman Bapa kepada murid-muridnya yang ke-12. Nah, terus masalahnya apa Bang di situ? Ya enggak, bukan karena tadi itu aja yang didebat-debatkan ayat 8 ini. Enggak ada, saya enggak debat itu. Justru apa yang Anda jelaskan itu adalah memverifikasi apa yang saya sampaikan. Masalahnya di mana? Iya. Ya enggak, Mendukung enggak malah. ada masalahnya. Aku cuma jelasin aja biar jelas. Ya udah, makasih ya membantu penjelasan saya ya, makasih. Masih nulis nggak aku ini doubling? Ya ini saya bantu aja gimana saya Ini masuk cancer, dong? coba kita dari cancer. Ya, shalom. Assalamualaikum Cancer. buat teman-teman Waalaikum. saudara kita yang di seberang ya dari Muslim. Saya bantu aja jawaban dari Masih Pastor doubling, Alif. Yeremia ya, Mas Yeremia. Jadi yang kita pahami sebagai seorang Kristen itu adalah Yesus itu kita memahami, kita mempercayai Tritunggal, yaitu Yesus, yaitu adalah Bapa dan juga Roh Kudus. Nah, di sini yang Ibu Uni Rifa ini tanya apa tadi, bantah gitu ya dengan ayat Yohanes itu. Dia sedang memposisikan Tuhan Yesus sedang memposisikan dirinya sebagai manusia. Sama seperti gini dulu, tunggu jangan disangka dulu, sama misalnya seperti saya nanti punya anak, saya juga punya orang tua, saya harus bisa dong memposisikan diri saya sebagai anak dari ibu saya atau dari papa saya, tapi juga saya bisa memposisikan diri saya sebagai ibu untuk anak-anak saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita orang Kristen bukan bodoh, kita bukan bodoh menyembah manusia, tidak, karena kami membaca satu Alkitab itu dan kami mengimani. Sedangkan maaf ya, saya sudah membaca Al-Quran karena saya memiliki pasangan seorang Muslim yang puji Tuhan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedangkan di Al-Quran saja itu jelas kok ditulis kalau Isa itu adalah Rohul Kudus dan juga Kalimatullah. Kalimatullah itu yaitu adalah firman Allah sendiri. Dan kenapa kami membantah Isa itu bukan Yesus? Kenapa? Ada perbedaan Bapak Ibu. Isa itu di Al-Quran itu lahirnya bukan di kandang domba seperti kami. Dan jelas banget Alkitab kami jauh ratusan ribu tahun yang lalu sebelum Muhammad menurunkan Sabar ya Ustaz Alif. Satu-satu dong cancer. Kita bisa tanggapi. Maksud saya gini, jadi Masih doubling, Ustaz Alif. Kenapa kami membantah Isa sebagai Yesus? Ya karena ada perbedaan cerita nih dengan kelahirannya. Sedangkan Kalau Yesus lahir di mana cancer? dengan Alkitab kami aja udah ada sebelum Muhammad itu menurunkan Al-Quran kalian. Cancer. Yesus lahir di mana?
Oh, pastinya kandang domba dong. Oke, kandang domba. Mantap. Selesai ya. Tunggu dulu, jangan panjang-panjang. Saya bingung nanti menanggapi kamu. Pertama, Cancer ya, Cancer masuk ingin menyatakan Tritunggal lah, segala macam lah. Saya bahkan membacakan kitab Anda, Yohanes pasal 17 ayat 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah? Oh, pasti jelas. Dia adalah Kenapa dia firman masih butuh Tuhan. firman? Nah, Dia itu. bukan butuh firman, dia Bukan. memposisikan dirinya pada saat itu sebagai Oke. manusia, Ibu. Ketika Sama dia seperti mendengarkan kita firman itu, memposisikan apakah diri dia kita pada sebagai waktu anak itu atau sebagai orang tua. sebentar, saya tidak mau debat kusir. Ketika Anda bilang dia memposisikan dirinya manusia, berarti dia manusia atau bukan? Yesus Manusia bukan? sudah pasti 100% manusia dan 100% Oke. Tuhan, Ibu. Lalu kenapa Ya. Anda tolak Kenapa ketika Anda mungkin? berkata kami tidak Dengar. bodoh karena kami Kenapa tidak menyembah mungkin? manusia? Kenapa Lalu sembahan mungkin? Anda manusia No, bukan? Kita tidak menyembah manusia. Kenapa mungkin Tuhan Baik, Yesus siapa itu yang Anda adalah sembah? Saya 100% tanya. manusia dan 100 Tuhan? Siapa yang Anda 100% sembah? Tuhan. Dengar dulu. Kami menyembah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kenapa Manusia kami apa bukan? Dengar dulu Ibu. Kenapa dia mungkin menjadi manusia? Dia Ibu Muni menciptakan tanya. Saya kita, Ibu. tanya, Dia bentar Abro. menciptakan kita. Itu, Ibu Abron Muni diam tanya. dah, Abron. Iya, Abron iya. diam. Aku percaya Abron ini, diam. aku percaya ini adalah ajaran sesat. Ibu Abron, Muni diam dulu ya. Sorry Dengar dulu, Abron, saya tidak dengar, suka. udah, Pak. Cancer, Saya- saya ya, eksplisit bertanya, apakah Yesus ya. manusia? Pasti dia 100% manusia karena Berarti dia Anda menyembah manusia bukan? Oh tidak. Kenapa mungkin? Dia 100% Tuhan Begini, juga, begini, Ibu. Bu. Dia menciptakan kita, Bu. Ya, Kasih kita dua nggak Yohanes bodoh 1:7 sebagai Saya begini. tidak manusia, Bu. bilang dia ciptakan kamu atau tidak. Saya tanya, dia manusia atau bukan? Ya, kalau orang bodoh susah dijelasinnya, Bay aja Iya, deh. betul. Wah, luar biasa ya. betul. Dia Bodoh. bilang dia tidak menyembah Bahasa- manusia. bahasa Dah bro, nggak kasihnya apa-apa. Pak Nope, nggak apa-apa. Tahan. Wanita ini bilang dia tidak menyembah manusia, tapi dia katakan Yesus 100% manusia dan diceritakan bla 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 Yesus jadi manusia. Pada waktu itu dia posisinya manusia. Kami tidak menyembah manusia, kami tidak bodoh, kami tidak menyembah manusia, tapi dia jelaskan bahwa Yesus manusia. Apa-apaan? Begini, Bu. Yang bodoh siapa? Saran. Saya atau Anda? Sebentar Saran. Pak Steven, sebentar. Jadi penjelasan dari wanita yang cantik, yang pintar tadi menurut dia, padahal dalam kitab kalian kami bodoh karena Injil Kristus, bukan kami yang bodoh. Dia mengatakan kami itu tidak bodoh, kami tidak menyembah manusia. Padahal kalian menyatakan, wanita itu mengatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia. Tapi dia katakan, oh kamu menyembah Yesus. Oh iya, Yesus manusia. Iya, tapi kamu menyembah manusia. Oh tidak. Kutu kupret. Logika macam apa itu? 2 Yohanes 1:7 nih. 2 Yohanes Aku anak 1:7. manusia. Aku anak manusia. Berapa kali? 2 81 kali. Yohanes- 2 Yohanes Ya? 1:7 coba. Tolong bacain. Begini Bu, ya. 2 Yohanes, sabar kawan-kawan Aku Kristen. bantu Cancer, ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Biar jelas ini. Masih mau kok datang Penyangkalan itu besok? bagaimana? Coba. Biar dibacain buat Bu Ya, Cancer ya. tadi loh. Iya, 2 berapa? 2 Yohanes. 2 Yohanes 1:7. Dia menyangkal Masuk ke sini. Saya baca. Menuduh-nuduh Baca ya. orang bodoh. Yang bodoh itu adalah orang yang membantah Tahan. perkataannya sendiri. 2 Yohanes. Saya bacakan Uni. Saya 1 bacakan nomor Uni. 7. Ya, silakan Pak Nope. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu Nah, adalah si penyesat dan antikristus. Tuh, antikristus kalian tuh. Lucu Yang disebut sekali bukan argumen. manusia, Nggak, saya bingung ya. Orang bodoh teriak bodoh. Mohon maaf ya, barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, yang artinya adalah bodoh, masuk neraka. Tadi sudah ditunjukkan sama Cancer tadi. Siapa yang menyembah iblis, siapa yang menyembah Tuhan sesungguhnya. Cancer mengatakan, Yesus itu 100% manusia. Lalu kamu menyembah Yesus. Ya, dia waktu itu posisinya di manusia. Berarti kamu menyembah manusia. Bukan, saya bukan menyembah manusia. Logika macam apa ini? Ya. Jangan Bawalah. bilang aku doubling. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Enggak, jangan bilang aku doubling. Kembali lagi ya, menarik ke Masih Pak. dabling, Salib. Tapi nggak apa-apa, Masih Pak ada. Nope, nggak apa-apa, nggak apa-apa, biar aja, nggak apa-apa. Aduh, aku udah naik turun 4 kali, capek loh Nggak, Pak Peceng, maksudnya tangannya tinggi kalau doubling nih. itu kalau saya ngomong, tapi kalau saya diam nggak doubling kok. Lanjut Ustaz. Oh. Ya, Oke. halo. Ya baik Pak Stephen. Tadi menarik ya. Gini Pak Stephen, Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Injil itu sendiri dan ucapannya itu adalah firmannya itu sendiri, kan gitu ya?
Yesus itu adalah Berarti yang Dengar, iya. dengar dulu, jangan Oke. salah. Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Yang menjadi manusia. Manusianya Yesus itu dia mengabarkan Injil kepada umat manusia dan dicatat oleh murid-muridnya. Ada 4 murid yang bukan 4 murid, ada 2 murid dan 2 kerabat-kerabatnya dari murid itu. Oke, baik, saya sudah nangkap. Gini, artinya ucapannya, pengajarannya itu adalah Injil, kan gitu? Iya. Oke, ya, sepakat kalau gitu ya. Mari kita lihat apa yang diucapkan oleh Yesus, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Bapak baca Yohanes 5:31 ya. Karena itu tentang kesaksian Yesus. Di situ dia berkata, "Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar." Iya. Nah, itulah Injil kan? Yohanes 5 kan. Yohanes 5:31, 5:31. Pak. Iya. Tapi kalau di Yohanes 8 beda lagi. Jangan. Ya, itulah Injil. Makanya tadi udah sepakat. Apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, apalagi kesaksiannya, pribadinya sendiri katanya Injil. Mari kita dengarkan kesaksian Yesus tentang dirinya. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Itulah Injil. Tunggu Pak Ustadz, mau di Yohanes 5 ayat berapa tadi? 31. 5 nomor 31, Bang. Oh iya. Kalau Kono Peceng nanti kirim link Zoom ya. Oh iya, Pak Peceng sambil nunggu. Tadi kan kenapa di TikTok nggak di Zoom? Gini Pak Peceng, kami ini anak milenial, bukan milenial. Dengan TikTok, Pargoy sekarang. Bukan milenio. Pargoy. Oh, Ustaz Alif. Kalau saya di Zoom itu cuma tadarus tok loh sekarang ini. Teman-temanku di YouTube juga nanyain, kok Kristen nggak pernah debat lagi gitu. Ini baru inilah. Sebelum. Kalau yang OLED kan memang tetap standby di Zoom. ya Pak Ustadz, terus kenapa dengan yang tadi ayat 31 tadi, kenapa kalau aku bersaksi tentang diriku Pak sendiri? Stephen suaranya kecil banget, minoritas. Suaranya Pak. Iya. Ini kan kesaksian Yesus sendiri. Dan Anda yakini Yesus itu adalah Injil, Injil itu adalah Yesus, kan gitu, kabar baik. Mari Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Iya tuh. Kita Pak tadi ngomongin Injil nggak Bapak tadi? Nah, apa yang dia sampaikan? Tapi kata Bapak itu Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Saya kan minta dalilnya, nggak dikasih. Saya ikuti narasinya sekarang. Inilah Injil itu. Seperti yang diucapkan kesaksian Injil itu sendiri. Maka dia berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Itulah Injil, tentang dirinya sendiri. Sepakat, Pak? Loh, kok jaringanku jadi hilang gini ya suaranya ya? Ada. Oh, kirain saya nggak dengar jawaban Pak Stephen. Maaf. Ini makan cemilan ya. Cemilan nih. Makanlah dulu. Nantilah, udahlah ini terakhir, nanti kita dengan Pak Nope ini, Pak Stephen ya. King Media ini belum disapa ini. King Medan dulu, disapa dulu Ustadz Alif. King Medan. Halo, King selamat Medan. malam. Halo, selamat malam. Salam toleransi. Ya, selamat malam. Salam toleransi. Saya Merdeka. saya seorang Kristen. Ya, saya Dulu mau tanya ke aku kan pernah dengar apakah benar kalau nanti di surga, kalau kita muslim masuk ke surga nanti disediakan nanti 72 bidadari. Iya, bidadari gitu. Iya. Maksud saya gini, aku juga agak tertarik gitu, enak banget gitu. Oke. Oke, kita jawab dulu sebelum Tapi itu dituntaskan dulu nggak? Pak Ya, enggak, Stephen-nya nanti sebelum biarkan Pak ditanggapi. Stephen membaca dulu, Ustadz Alif. Oh, siap. Ya,
Baik, betul sekali King Medan. Di dalam surganya Islam itu bidadari, tidak ada pesundal ya. Karena yang namanya surga masa kempot, jelek, hitam, dekil, terus pesundal lagi nggak ada. Perang naga juga tidak ada di surga kami. Di surga kami ada semua bentuk kenikmatan. Kalau Anda bilang Anda tertarik, saya rasa Anda tidak bisa. Karena orang-orang yang masuk surga kami adalah orang-orang yang bukan bukan maniak. Jadi orang maniak itu tidak bisa masuk surga. Karena justru orang-orang yang tidak maniak yang akan disajikan, diberikan kenikmatan surga. Ya, dalam Islam begitu. Jadi kalau orang-orang yang otaknya kotor, pikirnya cuma selangkangan doang, pengen menikmati hal-hal yang berbau-bau gitu aja, itu tidak akan masuk surga. Jadi sepertinya Anda tidak usah aja lah masuk surga Islam. Masuk surga Anda aja lah. Di sana ada naga dan juga pesundal. Terima kasih. Lanjut Salif dan Tristan. Gini, boleh lagi ya bertanya. Berarti kan di sana itu berarti ada kawin mengawinkan lah ya. Berarti yang 7 bidadari tadi itu, yang apa bidadari tadi itu kita pecahkan perawannya dong. Oh ada, jangankan di surga saya, di surga Anda juga ada kawin mengawin. Kok Anda nggak tahu anak domba kawin di kitab Wahyu? Wah parah nih. Wah, Tristan, bacakan Tristan. Berarti enak juga ya, kalau kita ke surga ya, memecahkan Iya, perawan. kalian nanti dikawini Tuhan kalian nanti dalam kitab Wahyu. dulu dong, Gabring. Jadi gini ya. Jadi Uni Rita kalau yang gimana, yang perempuan sebagai apa? Uni Rita. Saya sebagai ratu bidadari, ratu bidadari kalau saya masuk surga loh ya. Oh, jadi perawan lagi lah ya. Oh iya dong, jadi perawan dong. Masa di situ jadi bolong? Ada aja. Masa di surga kalian mungkin pesundalnya bolong? Saya boleh nambahin di surganya Islam ya. Silakan Pak Nope. Kawin apa ya, mencari apa, memecahkan perawan bidadari ya. King, sebentar King. Daripada dipecahkan perawannya tusbol sama Tuhan, kamu baca kitab Wahyu. Anak domba akan menikahi jemaatnya. Kalian dikawini sama Yesus di dalam kitab Wahyu. Mending kami dikawini sama suami-suami kami. Lanjut Pak Nope. Ya, King, tolong ya dengarkan ini. Di surga Islam itu adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bagaimana memperlakukan istri-istrinya. Dia harus dengan baik, dia harus yang betul-betul adil kepada istrinya. Gitu ya, King ya. Makanya jadi orang-orang yang seperti Anda itu nggak mungkin lah masuk surga, karena yang Anda pikir hanya kalau surga. Iya, jadi Pak Nope, izin Pak Nope, ini makanan gini Pak Nope, percuma Pak Nope ya, karena saya sudah tahu ini. Begini King Medan, betul surga kami memecahkan perawan, bukan ditusbol Tuhan. Enak banget di surga memecahkan perawan. Beda surga kamu ada perang naga. Banget dong. Jadi iya dong. Namanya kenikmatan. Masa dipecahin Tuhan? Mau dong. Pancing dong. Bunda Rita. Janganlah, nggak bisa surga kami orang-orang seperti kamu, karena kamu bakalan dipecahin perawannya sama Tuhan kamu, ditusbol kamu sama Tuhan kamu. Bacakan Tristan, dalilnya Tristan bahwa mereka akan dinikahi Tuhannya. Di sana ada 3 kata anak domba di dalam Bible. Oh iya dong, namanya surga ya nikmat lah. Aduh, nikmatnya dapat perawan lagi Bunda. Enaknya surga Islam. Tunggu, Tristan. King Medan. Ini salah aku ngomong dia ngomong loh. Silakan. Salah aku ngomong dia ngomong loh, aneh loh. Ya. Aku tertarik. Diam dulu King Medan. Diam dulu. Sengaja. King Medan. Takutan. Sabar dulu, kita mau jawab. Ketakutan ya. Ya. Lanjut Tristan. Yohanes 1 ayat 29, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Kemudian di Wahyu 5 ayat 6, anak domba itu bertanduk 7, bermata 7. Dan di Wahyu 19 ayat 7, inilah pernikahan anak domba yang tanduknya 7, bermata 7. Mempelainya telah siap sedia. Anak domba ini siapa? Coba anak Medan ini jelaskan. Anak domba ini merujuk kepada siapa? Karena kan ada 3 Tuhanmu. Paulus. Roh atau Roh Kudus atau Yesus. Yang mana satu anak domba ini? Ya, satu itu. Yang kedua, kamu nggak tahu di kitabmu Matius pasal 19:29 Kristen itu dijanjikan 100 istri. Dengkul-dengkulmu rusak lah itu ya. Intinya gini, enak banget dong memecahkan perawan di sana. Oh iya dong. Mau dong Bunda Rifa. Nggak bisa, soalnya orang-orang kayak kamu yang maniak gini nggak bisa. Pertama, karena Yesus menawarkan 100 istri. Loh, aku mau dong jadi malah di surgamu itu 100 istri loh. Nih, aku tunjukkan ya bahwa kalian dijanjikan 100 kali lipat istri. Enak kalian lah.
Pesundal lagi 19. istrinya. Uni, Pesundal Uni. karena pesundal lebih dulu masuk surga, nggak perawan Iya, enak lagi banget kan? di sana mencontohkan Emang perawan ya. Aduh, Oh iya dong, kalau di surga kecamatan kalian itu pesundal, perawan. nggak perawan lagi 100 ya. 100 istri Bolong. itu untuk Bani Israel nih. Dia Bani apa? Ya, jadi gini ya. Yesus menjanjikan 100 istri, Matius pasal 19 nomor 29. Pengikut Yesus akan diberikan 100 istri. Kata istri dihilangkan dalam terjemahan Campur baru. dia. Kita tidak tahu apakah ketakutan atau karena memang sengaja dihilangkan. Tapi kalau King James Version menuliskan wife. Kemudian dalam kitab bahasa aslinya ada kata geneika. Nah, by the way, si otak selangkangan tadi itu dipastikan tidak akan pernah masuk surga Yesus ataupun surganya umat Islam. Pertama, di surga Yesus dia tidak akan menemukan perawan karena pesundal lebih dulu masuk surga. Di surga Islam orang seperti dia tidak akan masuk. Nah, orang itu tentu akan berakhir di neraka jahanam ya. Silakan. Lanjut. Ini kita closing. Ustadz Alif lanjutkan yang tadi Ustadz Alif. Saya mau closing surga. Pak Silakan Steven, Ustadz Alif. tanya Ustadz dulu Alif Pak dengan Pak Steven ya. Steven belum Pak selesai. Steven, Lanjut Ustadz Alif. sudah jelas Lanjut, Pak Ustadz Alif. Steven. Coba dilanjut Ya. tanggapi Pak Steven. Ya, ya. Ustadz Alif belum selesai tadi. Nggak Iya, apa-apa, dia dulu. tanggapi dia dulu. Pak Stephen Iya. Silakan. yang Steven. tadi. Jadi jelas di sini dia katakan kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana Yesus itu terdiri dari duinatur, kealahan dan kemanusiaan. Ya, toh? Yang dibahas Yesus adalah Injil itu sendiri, Pak. Bukan Iya, tentang iya. duinatur. Iya. Nanti akan berlanjut nanti. Ucapannya firman, Pak tadi bilang. Iya, makanya kita mau Pak kan korek yang ayat ini. Mm-mm. Nah, jadi saya ikuti juga. Jadi Yesus itu sebagai manusia dia ada bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Iya toh? Hah? Seperti iya, makanya dia bilang makanya dia katakan di sini kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar. Memang dia tidak sendiri, bukan cuma manusia toh 100% seperti yang dikatakan Cancer tadi, enggak. Dia ada kealahan situ. Jadi ada Yesus sebagai kealahan, keilahian dan kemanusiaan. Seperti yang disampaikan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 11. Tidak tahukah aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Itu jelas. Ya Boleh mestinya saya terusin, kesaksiannya benar dong, Pak. Bilangnya bukan kesaksianku tidak benar. Gimana sih Bapak ini? Nggak, saya pun bingung yang Bapak debat itu apa Iya. dari kami ini. Enggak, saya minta cara ngeles terbaik dari Bapak gitu loh, membantah ayat ini. Jadi Nggak cara ngeles terbaik. Yang terbaik tuh gimana ceritanya ya? Pak, saya mau nanya Pak. Boleh Pak? Steven? Kita mau closing dong. Ya. Sedikit aja. Ya. Ini ya, barang siapa yang melihat aku, maka ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jika aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang mengerjakannya. Pertanyaannya, Yesus itu Bapa itu sendiri bukan? Bapak itu sendiri. Oh ya sudah, terima kasih. Ini wanes ini. Susah kita mau jelasinnya. Ya kita ini ya, kita mau closing ya. Pertama Pak Steven, saya bingung yang Bapak bantah tuh apa. Saya nggak peduli lah lagi ya, karena memang Berarti Yesus itu kitab. Yesus itu ya kitab loh. gini ya. Tadi ada yang bilang, bentar. Masalah Injil, masalah Injil. Iya. Tadi kan saya bilang. Iya kan Injil Bapak itu membantah yang saya dan saya tidak, bantahan saya tidak ada terbantah kok sama Bapak. Justru Bapak memvalidasi. Wanes ya. Ya, jadi di sini nggak ada sebenarnya bantahan Bapak. Bapak membantah bahwa Wanes Isa itu diberikan bahaya loh. Injil. Bu Uni, kalau saya teruskan pertanyaannya, waktu Yesus di tiang salib itu Mau Bapak tidur apa yang Tristan? mati apa Yesus? Udah malam, Terakhir. capek aku. Udah ngantuk Karena aku. Bapak mengatakan Yesus itu Bapak itu sendiri. Nanti Waktu akan Yesus di selesai nih. tiang salib mati itu Bapak itu sendiri bukan? Aku duluan Uni ya, kalau memang ini. Siap. Hah? Di atas semuanya. Nah Assalamualaikum kan warahmatullahi aneh. Bang Salam. Tristan, Pak Peceng dan Nggak akan Bapak, selesai Yesus Tristan. Bapak